Gerakan dakwah Desa Madani adalah sebuah solusi terhadap problematika dan tantangan dakwah Islamiyah di berbagai pelosok tanah air saat ini dan ke depan. Manhaj dakwah ini juga dirancang untuk mempercepat terlaksananya cita-cita perjuangan organisasi, yakni terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin dalam Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Gerakan Dakwah Desa Madani fokus pada 4 pilar, yaitu peningkatan iman dan takwa, pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial, dan pengembangan pendidikan, sesuai dengan keputusan Mukernas 1 tahun 2015. Gerakan Dakwah Desa Madani merupakan implementasi dari paradigma baru Parmusi sebagai connecting Muslim yang berorientasi pada dakwah dengan menata, menyapa, dan membela umat. Dalam 4 tahun terakhir, Parmusi secara sungguh-sungguh merintis, melaksanakan, dan berikhtiar untuk mewujudkan desa madani di berbagai pelosok tanah air. Bukan saja membentuk lembaga dakwah Parmusi, tetapi juga merekrut para da'i dan menggelar Jambore 5.000 Da'i Parmusi di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat pada bulan September 2018. Bahkan untuk meningkatkan kualitas da'i sebagai modal dalam mengelola desa madani, diselenggarakan Daurah Da'i Desa Madani di Pondok Bambu Parmusi Ciseeng, Parung Bogor yang akan diadakan setiap bulan sebagai salah satu wadah pengkaderan. Hampir semua pengurus wilayah Parmusi di berbagai provinsi telah membentuk pilot project Desa Madani di daerahnya masing-masing. Bahkan pengurus pusat melaksanakan safari dakwah di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Dalam safari gerakan dakwah Desa Madani di Tanjung Pasir, Langkat, Sumatera Utara, penanaman imtak yang dilakukan para da'i juga diiringi pengembangan usaha peternakan sapi warga dengan memberikan stimulus 5 ekor sapi. Dari Tanjung Pasir Langkat, rombongan safari dakwah Ketua Umum Parmusi Usama Hisyam menuju Sumatera Barat menggunakan bus dengan perjalanan selama 36 jam. Setibanya di Kampuang Gunuang Malelo Kenagarian, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Parmusi mengembangkan usaha penggemukan sapi, pengembangan buah gambir, pembentukan badan penyangga, dan penjualan gambir atau pinang, serta pengembangan usaha konveksi. Usaha konveksi juga dikembangkan Parmusi Jambi di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam dialog dengan Ketua Umum Parmusi, para peternak pertambakan ikan setempat mengeluh rendahnya kualitas produksi serta daya serap pasar yang masih terbatas. Ketua Umum menyerukan kepada para peternak agar lebih meningkatkan imtak dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gerakan sholat subuh. Tantangan para da'i Parmusi di Pulau Bengkalis Riau semakin berat. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu daerah penyelundupan narkoba yang telah menyatu dengan masyarakat yang sebagian miskin. Namun da'i Parmusi justru menjadikan kawasan ini sebagai desa madani untuk menanamkan imtak di kalangan warga dan juga pengembangan ekonomi umat berupa perkebunan dan produksi kue-kue rumah tangga. Pada safari dakwah di Sumatera Selatan, Ketua Umum Parmusi mencanangkan Kampung Quran dalam peresmian Desa Madani di Teluk Payo, Ambotuo, Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan yang dibina langsung oleh para da'i Parmusi yang telah mengikuti Daurah Desa Madani. Di desa ini pula dikembangkan usaha ekonomi kreatif, pemanfaatan serbuk, batok, dan air kelapa untuk mendukung peningkatan ekonomi umat. Gerakan dakwah Desa Madani merambat pula hingga ke kawasan Sulawesi. Parmusi Sulawesi Selatan merintis Desa Madani dengan mengembangkan pilot project 100 hektar penanaman jagung di Desa Baram Mamase. Di Desa Baram Mamase, Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan perkebunan hortikultura di Desa Madani Tonasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Parmusi Sulawesi Selatan juga mendirikan Parmusi Islamic Center untuk pusat pengembangan dan pembinaan para da'i serta dakwah Islamiyah.
Berbeda dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan penduduk Islam minoritas, sehingga memiliki tantangan dakwah yang berbeda. Di Pulau Kinanbuhutang, Sulawesi Utara, merupakan pulau yang masih mayoritas Muslim. Namun terdapat kekhawatiran masyarakat setempat terjadinya peningkatan murtad akibat ekonomi lemah dan pernikahan. Karena itu, Parmusi Sulawesi Utara menjadikan Pulau Kinanbuhutang sebagai kawasan desa madani dengan menempatkan para dai sekaligus mendukung pembangunan sarana ibadah di pulau tersebut. Parmusi Sulawesi Utara juga mendukung pengembangan ekonomi di Pulau Kinanbuhutang, yaitu pengembangan produksi ikan roa asap. Sebelumnya, Ketua Umum melakukan perjalanan safari dakwah ke Sulawesi Tengah, Dusun Singarongga, Desa Aliandau, Kabupaten Donggala. Ketua Umum menemui 25 kepala keluarga Muslim yang nyaris murtad karena kemiskinan dan keterbatasan sarana ibadah. Sebuah konstruksi bangunan masjid yang lama terbengkalai hampir berubah menjadi gereja karena tidak ada pihak yang peduli. Setelah mendengarkan laporan dari para dai yang sebelumnya sempat singgah di sana, Ketua Umum Parmusi langsung mengadakan ekspedisi dakwah ke desa tersebut. Sekalipun berada di pedalaman perbukitan Donggala yang sulit ditembus dengan kendaraan roda 4, namun rombongan safari dakwah Parmusi tetap bersemangat. Bahkan Ketua Umum 2 kali datang ke desa ini untuk meresmikan masjid dan Desa Aliandau sebagai desa madani binaan Parmusi Sulawesi Tengah yang menempatkan 2 dai Parmusi. Dari Sulawesi, Ketua Umum Parmusi menuju Maluku. Selain menghadiri Murswil, rombongan juga mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ansor binaan Ketua Parmusi Maluku yang baru terkena musibah bencana. Sama ketika di Maluku, Ketua Umum juga meresmikan Murswil di Lampung dan di Aceh. Satu-satunya pilot project Desa Madani yang dirintis di Pondok Pesantren Arapwah, Aceh Besar, untuk membangun kemandirian pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Satu-satunya desa madani di Pulau Jawa diresmikan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan mengembangkan usaha penggemukan sapi, pupuk, dan perkebunan kelapa kopior. Parmusi Jawa Tengah juga menginisiasi radio siaran pertanian. Sedangkan di Kalimantan Barat, para dai mengembangkan usaha peternakan kambing, serta membangun Parmusi Islamic Center di Kabupaten Sambas. Safari dakwah ke kawasan Indonesia Timur berakhir di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum meresmikan Pulau Kera sebagai desa madani dengan menempatkan seorang dai dan 2 orang guru untuk mendidik 72 anak balita mendalami pelajaran umum dan Al-Quran. Selain itu meresmikan Desa Madani Suka BTT, Malaka, dan Ende. Ini akan kita tingkatkan karena lahannya luas di sini, kita sewa ya. Harga sewa lahan di sini Rp1.000.000 per hektar untuk 1 tahun ya. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Menteri Kehutanan, kepada Presiden Republik Indonesia. Pemerintah membantu ataupun tidak membantu lahan kepada Parmusi, Parmusi akan tetap jalan dengan cara menyewa lahan untuk warga masyarakat. Akan lebih baik bila mana lahan-lahan sosial milik negara yang tidak produktif diserahkan kepada Parmusi untuk dikelola bersama masyarakat desa yang setempat, sehingga ada peningkatan penghasilan, pendapatan, dan perbaikan ekonomi masyarakat di desa-desa, terutama kawasan perbatasan. Sebagai suatu manhaj dakwah, gerakan dakwah Desa Madani harus diyakini sebagai jalan yang tepat dalam membangun politik peradaban untuk mewujudkan cita-cita perjuangan organisasi. Gerakan dakwah Desa Madani adalah gerakan jihad fisabilillah semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat keberhasilannya membutuhkan kesungguhan serta dukungan semua pihak, terutama para aktivis pergerakan Islam Parmusi, baik sebagai dai pembina, pengelola, maupun pelaksana. Mari bergerak!